Oke, ini sudah masuk belum ya? Nanti Oh, sebentar iya. kita cek dulu. Mestinya sih sudah masuk ini. Oke, baik sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat SC Channel semua, ini kesempatan langka buat saya bisa bertemu langsung dengan. Kalau sahabat SC kemarin nonton, saya sudah mengangkat kabar tentang di PHP-nya ratusan guru honorer di Lampung Selatan. Sekitar 600 barangkali jumlahnya ya, karena dari 727 yang dijanjikan untuk dinaikkan menjadi pegawai negeri, saya kira begitu ya. Ternyata hanya 120. Nah, ratusan ini 600 orang inilah yang kemudian mengadu nasibnya kemana lagi, karena ternyata informasi yang kita terima kemarin bahwa ke bupati, DPRD sekalipun berkali-kali demo, mulutnya manis seperti yang mau membantu, tapi pada pelaksanaannya ternyata tidak ada gitu. Nah, sekarang saya berkesempatan langsung bertemu dengan para guru difasilitasi oleh Supergirl yang ada di depan berkacamata hitam, Mbak Hani. Dan ya, saya kira sahabat SC Channel semua pasti masih ingat berapa Mbak ya, 1 atau 2 tahun yang lalu ya kita 2 tahun. pernah 2 tahun yang lalu kita pernah mengangkat kondisi jalanan di Lampung Selatan yang luar biasa, bisa dipakai berenang itu, dan itu viral kemana-mana. Walaupun Dan akhirnya kemarin di Rumbia ya kemarin Lampung Tengah. Lampung Tengah ya kemarin ya. Oke oke. Dan kemarin rame lagi oleh Bima ya. Iya. Sampai Pak Jokowi datang ke Lampung dan akhirnya gubernurnya menjadi bulan-bulanan netizen. Tentu bukan itu yang kita harapkan, tapi yang terpenting adalah solusi. Nah, pertemuan sekarang ini juga sama, ini kita berharap mendapatkan solusi dari diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung ibu-ibu semua, Ibu Lydia dan kawan-kawan. Dan terima kasih juga Supergirl dan Ultraman. Ultraman-nya kayaknya belum muncul ini ya. Ultraman. Jadi, oh, ya, saya perlu sampaikan ke sahabat SC Channel semua bahwa kemarin ada demo yang ketiga kalinya di Lampung Selatan, tapi rupanya ini dikemas dengan cukup unik karena keberadaan Supergirl dan Ultraman yang mengemas acara itu menjadi lebih bernuansa teatrikal, bernuansa seni, penuh estetika, tapi tanpa mengurangi substansi sebagai sebuah dorongan, tekanan kepada penguasa untuk berlaku adil, untuk mengedepankan kepentingan rakyat kecil, semacam kami-kami ini, kita-kita ini, para guru semuanya. Dan saya harus langsung berbicara, ini harus mendapatkan informasi, saya tidak boleh terlalu panjang lebar. Ini barangkali Mbak Hani yang memfasilitasi rekan-rekan guru ini bisa cerita dulu nih, kira-kira dari yang saya ceritakan tadi, detailnya seperti apa Mbak Hani? Silakan. Jadi detailnya salah satu dari mereka ini sebelumnya adalah memang teman saya dan kebetulan dulunya wali murid anak saya, Pak. Jadi mereka sudah melakukan demo beberapa kali tentang hak mereka sebagai guru honorer itu berapa kali? Selama berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun ini memang ini sudah 2 kali demo, Pak. Jadi ini demo yang terakhir karena demo yang ke-1 dan yang kedua itu benar-benar tidak diindahkan, tidak digubris, tidak direspon. Mungkin mereka jalur viral itu udah paling benar gitu. Makanya mereka berusaha untuk gimana caranya hati sahabat saya ini tiba-tiba tertegun ke saya dan akhirnya mereka menjumpai saya di malam, udah tengah malam ke rumah saya. Mereka sedih, benar-benar nangis dengan keadaan yang habis di PHP karena mereka sebelumnya ke rumah Pak Bupati tapi tidak juga ada jawaban dan tidak ada kepastian. Jadi mereka lari ke sini tengah malam, mereka cerita, mereka sedih, mereka nangis bahwa mereka mau meminta haknya dan meminta bantuan saya untuk gimana caranya mau biar kita bisa menyampaikan sampai yang berita ini bisa sampai kepada yang di atas gitu loh, sama yang berita ini sampai ke pusat gitu loh Pak. Jadi akhirnya di situ juga saya akhirnya tertegun banget melihat guru-guru ini nangis, nggak yang cowok, nggak yang cewek, itu bener-bener yang tulus banget gitu kan nangis. Jadi ya hati saya juga ikut gimana ya,
hati saya juga ikut tertegun gitu untuk ngebantu mereka. Walaupun saya bukan siapa-siapa sih Pak, saya hanya berusaha the power of medsos itu sih yang membantu mereka gitu dengan aksi-aksi kreativitas, dan alhamdulillah mereka bisa menerima dan berjuang sama-sama saya kemarin gitu pas demo gitu. Ya, baik, baik. Ya, luar biasa memang yang harus berjuang ternyata rakyat sendiri ya. Tapi barangkali ini bisa dijelaskan secara lebih kronologis mungkin oleh perwakilan guru. Silakan. Ini kalau ini dibilang demo yang ketiga, demo yang ke-1, keduanya seperti apa, dan barangkali para penonton SC Channel pun belum tahu persis ini masalahnya apa sih gitu, apa sih yang dituntut, apa sih yang tidak diberikan haknya, yang di PHP itu di sebelah mananya, boleh silakan. Oke, dipersilakan buat Mbak Lydia. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ini titik terlemah kami ya Pak ya sebagai guru selama ini. Tuhan kasih jalan dengan bantuan Mbak Umu gitu kan, kami dipertemukan. Kami itu udah 2 kali dan 3 kali ini demo kemarin tanpa hasil, hanya dikasih PHP lah Pak, diomongin sana sini tapi nggak ada hasilnya. Jadi kami ini hanya cuma minta hak kami Pak. Kami sudah 2 kali ikut tes. Dari 2021 kami sudah tes, tapi sampai sekarang pun kami tidak ada kepastian kapan kami Itu tes apa Bu Yulia? tes untuk P3K Pak. P3K. P3K itu barangkali sahabat SC Channel semua yang bukan dari kalangan guru belum begitu mengerti, belum begitu paham. P3K itu apa? Peraturan pemerintah ya, dengan perjanjian kerja. Oke, jadi setara dengan ASN gitu Pak. Tapi di kontrak. Tapi kontrak. Oke. Jadi bukan honorer. Bukan. Itu gajinya udah ASN. Seperti ASN. Oke. Gajinya ASN tapi statusnya bukan ASN. Statusnya ASN statusnya. ASN kontrak. Oh, statusnya ASN tapi kontrak. Ya. Kontraknya itu berapa lama itu? Per tahun apa per berapa? Per 5 tahun. Per 5 tahun. Jadi sangat mungkin kontraknya diputus begitu, Bu. Ya, kami juga tergantung kinerja kerja gitu, Pak. Dilihat dari kinerjanya. Ya, tergantung dari pembicaraan pemerintah juga. Nah, Ibu menginginkan yang dijanjikan oleh pemerintah itu bagaimana, Bu? Yang 727 itu gimana ceritanya? Seharusnya 727 itu bisa tercover semua Pak di tahun 2023 ini. Karena anggarannya itu sudah dianggarkan oleh Kemenq di PMK 212. Jelas di situ bahwa kebutuhan guru di Lampung Selatan itu 4.200. Tetapi Lampung Selatan ini Pemdanya hanya mengajukan 120 itu. Padahal anggaran itu semuanya dari pusat, bukan daerah yang uangnya itu tuh dari pusat, dari DAU itu. Nah, saya mundur sedikit, Bu. Kira-kira kalau bukan ASN, statusnya P3K, itu kekurangannya yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu guru semuanya apa, Bu? Maksudnya kekhawatiran gimana, Pak? Limitnya itu, Bu. Ya kan. Kan ibu-ibu pengen masuk ke itu kan, yang dijanjikan itu masuk menjadi ASN gitu kan? Iya, Pak. Bukan P3K lagi. Nah, memang kalau P3K apa sih lemahnya P3K selain tadi karena ASN P3K Pak. Jadi ASN itu dibagi 2, PNS dan P3K. P3K itu masuk ke dalam ASN itu. Oh, baik Bu. Jadi maksudnya begini ya, Ibu hari ini tuh statusnya masih honorer gitu. Ya, kami sekarang ini honorer. Nah, harapannya masuk menjadi ASN P3K begitu ya? Ya, benar. Oke. Ya. Saya baru paham. Baik. Nah, kemudian kalau honorer tentu berarti pertanyaannya kalau honorer statusnya apa, Bu? Yang dikhawatirkan itu apa? Kalau tetap honorer. Tidak ini, Pak. Tidak. Gajinya dari dana BOS. Dari dana BOS. Angkanya lebih kecil. Pemerintah pusat. Minim, sangat minim, Pak. Sebulan ada yang 300. Kalau saya di sekolah saya sebulan itu 350.
Sebulan 350.000. 350.000 honorer itu. Itu jam kerjanya bagaimana, Bu? Jam kerjanya sama dari jam 7 sampai Sama jam kayak 12 PNS. siang. Sama kayak PNS, Pak. Senin sampai Jumat, Sabtu. Sabtu. Iya. Kami Bukan Jumat lagi, Sabtu, Sabtu. Pak. Full, Pak. Beda status, Pak. Soalnya kami kan wali kelas, Pak. Rata-rata wali Iya. kelas. Iya, guru kelas. Guru kelas. Guru kelas. Maaf. Ibu, saya jadi ingin bertanya. Kok ibu mau gitu? Digaji 350.000, kok masih mau nerima gitu? Ini buat saya sih mengagetkan. Pengabdian, Pak. Kemudian Kami pengabdian. Iya, jiwa pendidik. Jiwa pendidik kami untuk membangun anak bangsa, yang mencerdaskan anak bangsa, Pak. Ya. Ibu, mohon maaf ini sebagian kalau bicara lulusannya dari mana aja, Bu? PGSD apa? SD, SD, Pak. Kami SD SD. semua. PGSD. Berarti S1 ya? Iya. Satu. Ini S1 gaji segini sih sangat tidak manusiawi sebetulnya, Bu ya. Iya, Pak. Kami hanya menuntut hak kami itu yang sudah dianggarkan oleh pusat. Kita sudah tes 2 kali, Pak. Iya. Sudah tes 2 kali dan Kami sudah, tapi kami tinggal nunggu. Ya, Karena makanya kami nggak ada lulus tapi di kepastian, PHP gitu, Pak. ini tuh, Pak. Tapi kami nggak ada kepastian, gitu, Pak. ibu-ibu ini yang lolos di antara itu yang masuk ke 727 yang lolos passing grade itu ya. Yang nggak lolos juga banyak itu, Pak. Oke. Yang nggak lolos itu kira-kira berapa? Di atas 1.000. Ya, masih ada, Pak. Iya, Banyak, Pak. banyak, Pak, yang belum. Kalau kami ini rata-rata, Pak, kami tuh sudah lulus passing grade namanya, Pak, dan usia kami tuh sudah di atas 35 tahun, Pak. Jadi kami tuh udah nggak bisa lagi kalau untuk tes PNS, gitu, Pak. Karena PNS itu diambil di bawah 30 tahun, dan kami 35 tahun. Jadi kami tuh nggak bisa lagi untuk PNS, gitu, Pak. Jadi harapan Jadi satu-satunya ya ini Harapan posisi ini. satu-satunya posisinya sebagai P3K ini, Pak. Oke, ya. Saya paham. Sedangkan Nah, kami kemudian tahun semua, Pak, rata-rata. gimana, Bu? Rata-rata yang honor itu sudah di atas 10 tahun. Kayak saya ini sudah 14 tahun, hampir 15 tahun, Pak. Gajinya masih segitu-gitu aja. Wah, itu kalau Mbak Ani itu dari endorse IG aja udah berpuluh kali lipat itu dapat hasilnya ya, Mbak Ani ya. Jadi majalah udahlah. Baik. Jadi demo pertama hasilnya bagaimana tuh demo pertama kemarin? Kan ini yang ketiga nih. Sekarang yang pertama dulu. Demo pertama gimana? Demo. Maju aja Mbak Yan, biar lebih jelas. Nah, Demo, yang pertama itu akhir 2021 ya, Bu. Itu ketika Jawabannya gimana? passing grade itu emang diprioritaskan di kawan-kawan lain di kabupaten lain itu bisa mendapatkan penempatan, tapi di Lampung Selatan itu formasinya yang diajukan itu 70 pas tahun 2021 itu. Nah, kami jadi bingung mau gimana karena formasinya 70 sedangkan yang lulus 797 itu. Makanya kami demo. Demo yang pertama itu kami belum terlalu paham karena PMK 212 itu belum muncul. Tapi kita udah tahu bahwa ada dana 53 miliar itu untuk guru honorer P3K, 4.200 itu formasi. Kita udah tahu ada uang 53 miliar yang dianggarkan oleh Kemenkyu. Seperti itu. Yang itu berarti tidak teralokasikan berarti begitu ya dari Iya. dana itu. Iya. Oke. Tapi janjinya kan di demo nih yang pertama. Dijawabnya apa tuh, Bu? Ketika di demo yang pertama tahun depan. Tahun mereka. depan seperti Bersabar di tahun kita diajak audiensi, dikasih janji-janji manis, mungkin akan diangkat tahun depan, ternyata 2002 pun 2022 cuma ngangkat 70 orang. 70 orang Oke. angkat. Baik, demo yang kedua jawabannya sama dengan demo yang pertama, janji-janji manis saja. Sama, Pak. Sama, kurang lebih. Baru Sama. demo yang ketiga ini karena batas limitnya itu makin habis. Makin habis. Sedikit cerita, saya tanggal 9 Mei itu memberanikan diri untuk menanyakan apa sih ini kebijakan dari pusat itu. Jadi saya pakai uang teman-teman itu ke Kemendikbudristek dan mendapat hasil bahwa tanggal bulan Ke Mei Jakarta maksudnya, Bu? saya pergi Maksudnya ke Jakarta? Iya, ke Jakarta. Ke Jakarta Hasilnya gimana?
honorer. Hmm. Hasilnya Hasilnya gimana? hasilnya semua formasi balik lagi diambil harus diajukan oleh pusat. Pemerintah pusat itu akan menganggarkan sesuai yang diajukan formasi dari daerah seperti itu. Jadi misal Lampung Selatan hanya membuka formasi 120, maka uang gaji yang akan dikirimkan oleh pusat itu hanya 120 itu. Padahal yang dianggarkan oleh pusat itu 4.200. Jadi seharusnya misalnya 727 orang ini di formasinya dibuka semua, maka kita bisa tercover. Seperti itu. Baik. Kira-kira pertimbangannya apa nih ya dari pemerintah Bupati Lampung Selatan ini? Padahal alokasi dari pusat ada. Kok yang didaftarkan hanya 120? Iya, jadi pertanyaan sampai sekarang jadi pertanyaan kami juga ini. Seperti itu. Oke. Dan itu belum terjawab. Kemarin kita audiensi Pak ke kantor Bupati, mereka menjawab mereka masih meragukan DAU itu apakah akan dikirim oleh pusat tahun depan itu apakah dikirim. Semua Pemda meragukan hal itu, tapi kami kan memberikan solusi bagaimana kalau kita bareng-bareng nih sama guru yang sudah lulus sama Pemda, ayo kita bareng-bareng mencari info ke pusat. Tapi mereka tidak mau Tapi memfasilitasi akhirnya. Endingnya mereka tidak mau memfasilitasi. Padahal udah janji mau kawal tuh Pak. Kemarin kan udah keluar tuh mau kawal segala macam, mau memfasilitasi, udah bawa-bawa nama Allah. Nyatanya dalam hitungan jam mereka ternyata tidak berani, tidak mau malah ya memfasilitasi. Jadi itu yang harus dipertanyakan, kenapa, ada apa. Iya. Oke. Jadi bukan sekali, bukan dua kali janji manis ini, tapi berkali-kali. Berkali-kali. Kalau yang informasi yang tadi Pak Ani sampaikan, ada yang terakhir apa zong lagi itu terkait dengan Zoom itu gimana itu tadi? Karena Zoom kita gimana Zoom kita lagi? Gimana Zoom hasil hari ini? Jadi ada kabar. Iya, jadi kita itu dijanjikan Pak untuk Zoom dengan Kemenq. Yang kami harapkan kan kita mendapatkan kejelasan dari Kemenq, misalnya Kemenq bilang ini loh DAU akan dikirimkan lagi tahun depan, jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Tapi ternyata tadi teman-teman yang di Kalianda sudah datang untuk Zoom, udah standby di sana, tapi ternyata nggak dikasih kesempatan untuk masuk, tidak dikasih waktu link Zoom itu juga Pak. Kasih link tapi sudah tolak. Jadi mereka tadi hari ini tuh dijadwalkan untuk ikut Zoom Pak, untuk Zoom sama Pak Bupati ya. Sama itu Kemenq. Oh, sama Kementerian Keuangan. Pusat. Harusnya kan kalau memang dia sudah prepare kan harusnya guru-guru ini dari awal ya Pak ikutnya. Nah, mereka ini sempat terskip lah tadi beberapa saat dan dikasih link Zoom itu ketika sudah mau habis, sudah detik-detik mau habis baru dikasih linknya. Jadi kayak benar-benar di skip gitu. Jadi kita tidak tahu hasilnya apa yang diomongkan oleh mereka juga tidak tahu Pak. PHP lagi hasilnya. Sudah kuduga. Baik. Rencana selanjutnya kira-kira dari Bapak Ibu semua ini apa yang mau dilakukan? Sekarang setelah kejadian terakhir barusan. Sekarang teman-teman kami ini lagi buntu banget Pak, apalagi kita harus mengadu ke siapa lagi Pak. Pusat itu bilangnya semua formasi harus diajukan oleh Pemda. Pemda tidak mau mengajukan karena ragu-ragu. Terus kita mau ngadu ke siapa? Ke DPRD udah, ke mana udah, semuanya udah Pak. Jadi bingung. Sampai kita mengejar presiden Pak saat presiden berkunjung ke Lampung. Itu bertemu dengan Bu Esro itu bertemu dengan presiden, tetapi belum ada tindak lanjut. Udah ditulis sama ajudannya Pak Jokowi untuk tindak lanjut itu, tapi sampai sekarang belum ada juga Pak. Jadi posisinya sekarang masih bingung ini mau apa lagi yang harus dilakukan. Baik. Yang barangkali yang di belakang Ibu ada yang mau menambahkan apa? Terserah apa mau cerita apa? Ya, tegas dong. Berani aja nggak apa-apa. Mereka pada takut, pada kena intervensi sebenarnya. Asal Pak Saiful tahu mereka kena intervensi. Sebenarnya apa ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya dari kami semua ya Pak ya. Saya beserta teman-teman itu sekarang lagi berada di titik lelah Pak sebenarnya. Sudah 2 tahun kurang lebih itu di PHP. Jadinya
segala macam cara sudah kami lakukan, dari yang mulai baik-baik, datang baik-baik, sampai aksi pun sampai 3 kali loh, Pak. Udah nggak Ya. kalau udah 3 kali itu. Kalau sekali 2 kali oke lah, ini sudah 3 kali, apa iya mau ada aksi jilid 4 kan. Tapi kalau misalnya pun ada nanti jilid 4, kemungkinan ini malah masuk semua guru honor, Pak, bukan yang lulus aja sih. Jadi, apa ya, titik kecewa kami itu udah benar-benar, Pak, gitu. Jadi, ya karena sesuai PMK 212 kan itu ada 4.000 lebih kan di situ untuk Lampung Selatan. Nyatanya hanya 120. Jadi kemungkinan setelah teman-teman tahu bahwa memang anggaran dari pusat itu ada segitu, ya kemungkinan teman-teman nanti yang belum lulus PG pun akan ikut turun kalau memang ada aksi jilid 4 itu. Jadi sekarang harapan kami segala macam cara, kalau memang Pemdanya itu mau jalur viral, ya oke, makanya kita gandeng Mbak Umu gitu. Ayo minta tolong ke Mbak Umu. Karena gitu. sudah viral. Kalau udah viral masih, ya nyatanya kemarin di aksi jilid 3 kemarin itu mereka sudah janji, kami sudah yakin Pak itu kemarin, berarti di jilid 3 kemarin itu sudah meyakinkan kami sekali pihak Pemdanya, Pak. Berarti benar-benar gitu pikir kami, nggak taunya baru besoknya zong gitu. Karena sampai para pejabat sudah tanda tangan di depan kami loh, Pak, kalau besok itu mau mengawal kami ke Jakarta gitu. Tapi nyatanya zong lagi, tarik ulur lagi, nanti diinfoin seperti itu terus, Pak. Ini lagi koordinasi gitu. Ya jawaban dari sana ini seperti itu terus gitu. Jadi sebenarnya kami ini kalau dibilang lelah, cukup lelah. Ini kita ini ada di titik lelahnya kami semua, Pak. Nah, makanya kami semua ini gandeng Mbak Umu. Ayo Mbak Umu, gimana caranya? Kita ini harus gimana lagi sih gitu, biar hati para pemimpin itu terbuka gitu, melihat kami yang ada di bawah gitu. Ya, saya sih ngebayangin aja Bu ya, ini kalau sudah betul-betul mencapai titik nadir, titik kelelahan yang luar biasa, akhirnya memilih untuk tidak mengajar, gimana ceritanya anak didik kita gitu. Soalnya memang sempat, Pak, ada beberapa teman kami, sudahlah kita mogok gitu. Cuman kita itu masih gini loh, Pak, kalau memang kami mau mogok, gimana nasib anak-anak kami yang ada di sekolah? Karena 80%-nya di sekolah kami itu isinya guru honor, Pak. Iya, Pak. Sekolah saya itu isinya guru negerinya cuma 2, Pak, 3 sama kepala sekolah gitu. Jadi yang lainnya honor semua, ada 8 itu honor semua, Pak. Jadi kalau memang kami mogok kerja, tidak masuk sekolah, sudah pasti sekolahan kocar kacir gitu. Ya, ini mengerikan sekali, luar biasa kesabaran ibu-ibu semua ya. Ada yang mau menambahkan barangkali? Ibu yang di sampingnya, apa yang di belakangnya yang belum bicara tadi? Biar kesempatan Bu ini kita sampaikan saja. Makan unek-unek nih. Nangis-nangis juga apa-apa. Di sini saya menambahkan ya Pak, kemarin kami sudah 3 kali aksi, mungkin tidak mendapatkan apa-apa, bahkan zong sama sekali, di PHP-in terus. Jadi di sini kami takut sih enggak sih Pak, sama pemerintah daerah itu kami sekarang udah nggak takut Pak. Apalagi ya harus begitu. Karena apa? Kemarin aja kepala sekolah banyak yang dijatangin oleh kepala dinas untuk catat atau melarang anak buahnya untuk ikut demo Pak, atau ikut aksi. Kami itu sangat miris Pak. Apalagi sama seperti yang di sebelah tadi Bu Titin tadi, di sekolah kami juga guru honornya banyak Pak. Jadi kalau kami ikut mogok, mau kerja, terus anak-anak kemana? Terus kita bayangin, PNS itu ya Pak ya, sama dengan kita kerjanya dari pagi sampai siang. Bahkan seorang PNS itu, orang-orang PNS itu, Bapak Ibu guru PNS itu kerjanya belum setara, maksudnya kerjaannya tidak semaksimal guru honor Pak. Jadi kami kan honor itu mengibaratkan kita itu kerja sebagai honorer, kita harus tangguh, kita harus kuat, dan kita harus sabar. Tapi nyatanya sekarang di PHP-in terus Pak. Jadi kami mohon kepada siapapun yang bisa membantu kami sebagai guru honorer di sini, yang termasuk di sini kami membantu minta bantuan dengan Mbak Umu, mudah-mudahan untuk kelanjutan sampai sebelum titik
titik apa nih? Titik Darah penghabisan. Iya, titik darah penghabisan. Kami sebagai guru tetap akan berjuang untuk hak kami, Pak. Pokoknya Semangat. Luar biasa. Salut buat Ibu ya. Baik, yang lainnya boleh Ada yang belum bicara boleh melengkapi Mau menambahkan ya Pak ya. sebelum nanti kembali ke Umuhani. Ya. Saya mau menambahkan di sini gimana kami ini nggak bersedih ya Pak ya. Kami ini sudah sudah 10 tahun lebih menghonor di sini gitu kan. Masa sih kalau misalnya di tahun berikutnya kami baru diangkat lagi atau kami masih di PHP lagi, masa sih Pak kami ini harus dites lagi dengan anak-anak yang baru. Ya kami ini nggak akan bisa Pak. Otak kami ini udah ini lagi Pak, udah nggak kuat lagi kalau harus ikut tes lagi Pak. Tuh, tolonglah pemerintah ini tolong buka hatinya untuk kami ini. Apalagi kami ini udah nggak bisa untuk PNS lagi Pak. Itu yang kami pingin ini itu cuma itu Pak, nggak lebih. Cuman SK Pak, angkat kami. Itu aja Pak. Karena kami Baik. nggak bisa kalau harus dilawan lagi dengan anak-anak yang baru, guru-guru yang baru Pak. ada yang setahun lagi. Iya, ada Pensiun, yang cuma Pak. setahun lagi ibaratnya. Ada yang Dia sampai sudah meninggal. lulus. Ada kemarin teman kami baru meninggal dunia Pak. Jadi kami ini bukan 727 lagi Pak, 726 Pak sekarang. Teman kami udah meninggal satu. Jadi tolonglah pemerintah, perhatiin kami guru-guru honor yang sudah lama. Jangan perhatikan guru yang baru terus. Soalnya pengalaman di sekolah saya sendiri, ibaratnya mereka baru 5 tahun bisa tes PNS terus lulus. Sedangkan kami yang bertahun-tahun Pak. Tolong itu, kami cuma minta angkat kami 727 itu. Termasuk kawan kami yang meninggal kemarin Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan didengarkan ya, dan kita harus viralkan ini biar sampai pada Nadiem Makarim, pada seluruh bupati Kampung Selatan dan seterusnya. Baik, saya sekarang ingin masuk ke Mbak Umuhani yang dengan ikhlas, saya yakin sekali tidak minta bayaran ya. Kalau minta bayaran kan uang dari mana ini, para guru honorer gajinya aja 350.000 per bulan ya. Apa yang menggerakkan Mbak Hani ini untuk membantu para guru di sini bersama ada sepasang ya, bukan hanya Mbak Hani yang menggunakan kostum Supergirl, tapi juga ada Ultraman ya, ini suaminya Mbak Umuhani kan ya. Iya. Nah, apa yang menggerakkan Mbak? Apa ya? Mungkin karena punya jiwa sosial dan punya hati nurani sih, lebih ke situ sih Pak Sebol. Terlebihnya mungkin aku ngerasa karena aku bukan siapa-siapa, aku tidak terkait dalam suatu instansi kepemerintahan, jadi ngerasa nggak punya powerful sih memang untuk ngebantu. Jadi karena kebetulan aku penggiat medsos, aku hobi bermedsos dengan baik dan benar, jadi apa salahnya medsos itu juga jadi salah satu alat aku juga untuk bantu mereka, walaupun cuma lewat media sosial ya, bukan lewat suatu jabatan atau suatu kekuasaan segala macam. Ternyata medsos lebih berkuasa sih daripada jabatan. Betul. Fakta hari ini rupanya begitu ya, bahwa the power of medsos ini bisa mengalahkan pihak-pihak terkait dalam memperjuangkan aspirasi. Baik, kepada Ultraman, nah ini gimana nih kesan-kesannya membantu? Pak Ultramannya nih kegendutan. Boleh cerita sedikit bagaimana kesan-kesannya telah berjuang bersama para guru-guru di Lampung Selatan? Ya gimana ya Pak ya, namanya kita pernah jadi murid kan Pak, jadi tertegun juga ngelihat berita begini. Ultramannya nangis kemarin Pak pas lagu himne guru. Masya Allah. Ya ini manusiawi sekali sebetulnya ya. Nah kira-kira Pak Ultraman, udah Pak pakai men ya. Maaf bentar. Bagaimana, apa yang kira-kira akan dilakukan di kesempatan berikutnya untuk terus membantu para guru? Yang ini para guru ini ijazahnya asli loh. Asli Pak. Silakan. Kan Pak, boleh Ya. jasa kami akan paket C Pak. Silakan. Yang paket C. Ya kalau kami sih siap memberantas monster-monster di Pemkab dan negara ini.
Mantap kali ini ya. Monster Jadi politik. langsung saja apa yang dibutuhkan oleh para guru selama itu masih bisa dipenuhi oleh Mbak Hani, oleh Pak Ultraman ini tentu akan dilakukan ya. Iya. Ya sebenarnya sih Pak gini, kalau misalkan kita mau ngambil konsep viral yang frontal itu bisa. Itu mudah banget ya kalau konsep viral frontal itu kecil sih memang perkara semua orang bisa melakukan itu. Cuma kan karena di sini aku mengusung tema mereka adalah seorang guru yang harus tetap menampilkan keeleganan, kebaikan, jangan ada sampai kanarkisan, makanya kami tetap mengusung tema konsep unik yang lucu tapi tetap kena gitu. Walaupun nggak bisa seviral yang si paling frontal itu gitu, tapi setidaknya kami sudah menyampaikan suara hati kami gitu. Oke, baik. Saya juga sangat berharap sekali kepada sahabat SJTN semua, pada teman-teman YouTuber, Telegram, TikToker dan sebagainya. Yuk sama-sama kita bantu sahabat-sahabat kita guru-guru di Lampung Selatan dan mungkin juga bukan hanya di Lampung Selatan, di daerah-daerah lain pun banyak yang tentu harus kita sama-sama perjuangkan karena kita tidak bisa menjadi seperti sekarang ini tanpa jasa besar dari guru-guru kita di SD, SMP, SMA dan seterusnya. Jadi Mbak Hani boleh nggak kalau nanti setelah ini ada yang kontak ke saya, YouTuber barangkali atau tadi Telegram, TikToker yang ingin mengontak Mbak Hani, bekerja sama-sama mungkin untuk memperjuangkan teman-teman guru yang di belakang, boleh saya kasih kontak Mbak Hani? Boleh banget Pak, boleh banget. Oke, Kalau soal baik. ini aku sangat ya luar biasa aku. Kita harus saling bantu lah pokoknya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Dan mudah-mudahan ini bukan perjuangan yang hari ini selesai, ini harus terus kita perjuangkan Iya. Terlepas dari hasil apapun yang terjadi kan kalau hasil sih kembali kepada takdir Allah ya, tapi tentu Allah pun melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh kita semua ya. Kalau di Quran surat Al-A'raf ayat 11 kalau nggak salah menyebutkan ya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kitanya tidak berusaha, tidak berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Dan ini yang ikhtiar yang sedang dilakukan oleh para guru-guru di Lampung Selatan. Berdemo berkali-kali, mencoba cara-cara baru sampai melibatkan Telegram, kemudian juga terus mendorong berbagai upaya. Saya kira ini ikhtiar terbaik yang bisa dilakukan dan mungkin tidak berhenti di hari ini, besok lusa masih ada aktivitas yang bisa dilakukan. Terima kasih sekali buat ibu-ibu semua yang di belakang yang sudah berani speak up. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang berani untuk speak up karena kalau tidak ya kondisi hari ini sudah jelas menunjukkan bahwa yang diperhatikan oleh penguasa adalah yang viral. Jadi ini memang bukan suasana yang ideal ya. Karena harusnya bukan hanya yang viral yang diperhatikan, tapi seluruh kepentingan rakyat yang diperhatikan. Jadi ini langkah darurat saja saya kira, langkah darurat selama alat yang bernama medsos ini bisa menjadi alat yang viral, ya sudah kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk membantu guru-guru. Kurang lebih begitu Mbak Hani ya. Ada closing statement dari Mbak Hani, dari Ultraman, dan yang guru-guru di belakang barangkali boleh silakan berikan closing statement-nya. Jadi aku cuma mau kasih kata-kata buat para pemerintah dimanapun kalian berada, khususnya untuk para guru honorer. Mereka sudah mendidik anak bangsa secara baik dan benar. Mereka sudah bekerja keras dengan tupoksi yang ada, yang berlaku. Tapi kenapa hak mereka tidak kalian imbangi? Ya Ultraman. Silakan. Kalau saya ya Pak ya, ini kan tinggal kebijakan Bupati ya. Kalau Bapak Bupati nggak bisa kasih kebijakan, mending jadi RT aja Pak. Oke. Pak RT ke rumah orang menyambangi masyarakatnya loh. Lah ini bupatinya ngindar. Ngindar apa pergi? Oke. Baik. Mudah-mudahan ini sampai ke Bupati Lampung Selatan, sampai ke siapapun para pemangku kebijakan agar tidak lagi diperlakukan seperti ini, ketidakadilan yang begitu sangat menyayat hati kita semua yang mendengar. Dan terima kasih ibu-ibu guru semua, tetap sabar ya, kita tidak bisa lagi memberikan apa-apa selain doa, kemudian support seperti ini. Dan jangan ragu kalau Bapak Ibu guru semua yang membutuhkan seperti yang dilakukan, kontak saja ya. Kontak saya juga bisa ada di kolom deskripsi, kita terbuka insya Allah. Mbak Hani juga luar biasa tadi sangat terbuka, kita sama-sama menjadi bagian dari yang membaikkan negeri ini. Baik ibu-ibu semua, Supergirl, Ultraman, terima kasih sudah mau membersamai kita di siang hari ini ya.
Sampai jumpa lagi di kesempatan yang insya Allah mudah-mudahan yang lebih baik, Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.